Haleluya, haleluya. Hafenu shalom alaihim. Hafenu shalom alaihim. Hafenu shalom alaihim. Hafenu shalom, shalom, shalom alaihim. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishem Masiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Anaknu meyukhadin. Kita ini sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita sudah menerima damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di surga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Abraham Effendi Usman. Bersama saya pada kesempatan kali ini ada Bunda Yusnita Tanjung. Beliau dari Padang. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui kenapa kami ini menjadi pengikut Kristus. Padahal untuk menjadi pengikut Kristus itu Bapak Ibu tidak gampang dan tidak mudah. Tidak seperti yang orang seberang katakan. Kami masuk Kristen karena ekonomi. Kami masuk Kristen karena sarimi. Kami masuk Kristen karena kain sarung, karena pakaian, karena uang, karena hal-hal duniawi. Tidak. Tapi kami masuk Kristen karena apa? Hafinu shalom. Karena mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan hanya didapatkan di dalam pribadi Yesus Kristus, sebagaimana yang sering saya dengung-dengungkan, yang sering saya perdengarkan di setiap video-video saya, bahwa saya harus memberitakan aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu, kita akan mendengar apakah benar Bunda Yusnita Tanjung masuk Kristen, menjadi pengikut Kristus gara-gara uang, gara-gara sarimi, gara-gara harta, gara-gara pangkat, martabat, dan segala macam, ataupun bukan. Sebagaimana sering kita dengar di YouTube kesaksian daripada Bunda Yusnita Tanjung, di mana beliau hampir dibunuh oleh keluarga, oleh orang tua, oleh bapak, dibenci oleh sanak saudara, tetapi pada akhirnya tergenapilah kisah para rasul. Satu persatu keluarga Bunda Yusnita Tanjung mengikut Kristus, percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat buah pertobatan daripada Bunda. Silakan Bunda, apakah Bunda percaya kepada Yesus karena harta, karena pangkat, karena jabatan, atau karena laki-laki? Shalom, Fendi. Itu hak orang kalau menilai kita, ya, karena mereka sumbu pendek, jadi mereka tidak bisa memiliki kacamata rohani yang sehat. Jadi ibarat kata orang Padang, membeli kucing dalam karung, gitu kan? Tapi nanti kalau mereka kenal kita secara pribadi, apalagi mereka tahu kok bahwa ada orang yang mencari keselamatan itu dengan jerih payah. Ya, ada. Tetapi anehnya di Kristen ini nggak susah kita. Tidak dengan jerih payah mencari keselamatan itu. Nah, itulah sebabnya kita tertarik. Itulah kabar baik. Kabar sukacita, ya. Kabar sukacita itu, ya. Jadi kita patahkan semua, ya, pemikiran orang-orang yang sesat itu. Ikutlah Yesus kalau benar karena uang, kalau kamu kaya nanti. Bisa-bisa Bunda, saya pernah sampaikan begini Bunda. Kalau seandainya mereka ini tahu bagaimana perjalanan kita, bagaimana kekristenan itu, bagaimana Yesus itu, siapa pribadi yang mati di salib itu, duluan mereka jangan-jangan masuk Kristen daripada kita Bunda, ya. Masuk surga. Iya, benar. Nah, Fendi, di dalam perjalanan kita mengikut Yesus ini, seringkali kita ini sebenarnya, benar saudara, ingin kita kembali loh ke yang lama itu. Saking tekanannya bukan saja dari kaum muslim, tapi dari Kristen sendiri. Tetapi dalam pembentukan itu kami menyadar sekali bahwa surga itu mahal. Tidak bisa dibeli dengan omong kosong begitu, dengan kekuatan kita. Nah, kabar yang dibawa oleh Yesus ini
benar-benar terjamin dunia dan akhirat. Nah, waktu saya belum mengenal Yesus itu, ya benci sekali lah sama Kristen. Iya. Kan? Apalagi saya menikah ya dengan orang Kristen, dia tidak mencerminkan. Kristen. Boro-boro lagi mau dikasih kesenangan, kasih kenikmatan, yang ada kesusahan, kesengsaraan. Ini Tuhan ya hadir ya kalau kita bicara. Tetapi mengikut Yesus itu bagi orang yang sungguh-sungguh itu karena membutuhkan keselamatan, Ben. Ya kan? Kenapa? Kok kita itu membutuhkan keselamatan itu dari Yesus aja? Memang nabi yang lain nggak bisa menyelamatkan, ya? Saya rasa memang nggak bisa di sana. Sebab, Ben, yang turun dari surga itu hanya Isa putra Maryam itu. Yang turun dari surga itu hanya Yesus Kristus itu. Nah, kalau kita ikut dia kan nggak akan tersesat dong kita. Orang dia dari sono, ini ngajak-ngajak ke sono. Dia sendiri belum ke sono. Ya, berarti tidak perlu lagi pakai Google Map ya Bunda ya. Oh, tidak usah lagi. Sudah. Sekarang sediakan saja hati. Karena Yesus sendiri juga nggak membawa agama di dunia ini kan. Tidak ada agama dibentuk. Ya, tetapi awak maklum saja deh. Ya. Bagaimana perjalanan kamu juga luar biasa ya. Tetapi kalau Bunda lihat juga, nah, perjalanan Bunda juga luar binasa. Di luar Yesus binasa jadinya. Ya lebih lagi. Tetapi biarlah ya dalam perjalanan hidup kita pengen menjadi surat terbuka. Menjadi surat terbuka supaya orang melihat ya saudara boleh mengenal saya secara dekat. Baru saudara tahu. Mau tahu baik dan benar, buruk dan salahnya orang, tanya sama orang yang terdekat sama dia. Nah baru kita tahu siapa orang. Nah begitu saya menjalankan kekristenan saya. Ya, karena bercerai, justru bercerai dari orang Kristen itu tidak bisa kita menjadi Kristen. Tidak gampang, tidak bisa ditarik-tarik begitu. Karena suami, karena harta, tidak bisa begitu. Ya, justru berpisah dari orang Kristen. Nah, tapi bencana yang dikasih oleh Tuhan, ketika awak benar-benar mengenal dia secara pribadi, ya, aduh dunia ini jadi kecil. Karena yang dihadiahkan Yesus itu nanti surga itu. Bisa tinggalkan semua malah yang nikmat yang enak itu yang Bunda tinggalkan itu menjadi artis bagaimana nggak enak Dulu Bunda pernah jadi artis ya Bunda ya? Iya pernah lah. Kalau jadi artis pengennya sih enggak, pengen jadi produser, pengen menguasai itu ya. Artis itu kita yang menguasai, kita yang bayar tuh ya. Kita bisa kalau kita mau main ya bisa saja, itu cita-cita saya dan itu sudah tercapai 50%. Nah sekarang di tengah perjalanan itu ketemu Yesus, mau pilih Yesus apa pilih surga dunia? Justru saya tinggalkan semuanya. Berani saya hidup gak makan ya. Saya orang Padang Panjang loh. Ayah saya tuh juragan sapi. Nggak doyan saya tempe. Berarti sesuai dengan firman Tuhan katakan ya Bunda, apa yang diberikan oleh dunia itu berbeda sekali apa yang diberikan oleh Yesus. Tuhan Yesus yang sangat berbeda. Damai sejahteraku, kata Tuhan Yesus itu, ku berikan untukmu. Damai sejahtera yang ku berikan tidak sama dengan damai sejahtera dunia. Nah itu harus dialami. Ya, jangan kami dihakimi saja ya. Tapi nggak apa-apa deh. Jadilah hakim sendiri. Ya. Karena begini Bunda, ini banyak sekali komentar-komentar pendek mulai dalam bulan ini bisa dikatakan, apalagi dalam minggu-minggu ini banyak sekali saudara kita dari Islam Bunda itu menghakimi. Dibilangnya kita ini masuk Kristen karena sarimi, karena uang, karena jabatan. Saya sering bilang Bunda, kehidupan saya biasa-biasa saja. Semuanya bisa dibilang apa yang mereka katakan, saya belum alami. Rumah belum alami, semuanya belum alami. Tapi saya percaya, al-kalamu doaun, perkataan itu doa. Setiap apa yang mereka katakan kepada saya, bila itu baik Bunda, Pendi imani. Dan itu pasti terjadi. Amin. Amin. Itu tapi gini juga Pen, jangan kita lagi ya terikat dengan hal-hal begitu. Ya kata Tuhan, pikirkan hal-hal yang di atas. Kita nggak punya harta di dunia ini juga nggak masalah. Malu pula lah kita sama Paulus. Paulus nggak ada apa-apanya. Tetapi jikalau Tuhan mengizinkan, ya, aduh kita kadang-kadang kita nggak kayak bunda-bunda banyak nggak memiliki. Tapi karunia-Nya bisa menikmati. Ya itu yang terpenting. Ya. Kalau kita misal dibilang gara-gara ini dan itu, biarkan aja lah. Ini nggak usah marah. Ya.
biar aja, itu hak mereka, mereka mengangkat diri mereka menjadi hakim. Tetapi ketahuilah sahabat ya, dan sanak sekalian, hakim yang adil itu akan turun menghakimi kamu dan kami, yaitu Isa putra Maryam itu. Bukan untuk membunuh orang Kristen, membunuh babi, mematahkan salib, bukan itu Bunda ya tujuannya ya. Bukan. Enggak, itu enggak. Yesus ini membawa kita nih. Bunda, coba ngomong bahasa Padang sebentar. Nah, Yesus ini membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa keselamatan, sehingga orang itu bisa melihat Bunda bahwa kita ini, kalau Pendi kan orang Aceh, sudah semuanya orang sudah tahu. Tapi kadang-kadang ada orang yang berpikir ini kayaknya bukan orang Padang. Kalau dilihat sekilas, Bunda ini mirip-mirip siapa ya? Titi Puspa. Titi Puspa. Nah, jadi tolong Bunda ngomong bahasa Padang. Nah, dosa-dosa sekalian ya. Kalau Uni itu asli loh, orang Padang Panjang. Ibu Uni itu orang Padang, orang Lolong. Ya. Jadi kami Balimo Badusana. Nah, kalau Dusana pernah tuh mencari ya di TVRI dulu Sangsaro Membawa Nikmat. Ya, itu yang jadi ibunya si Midun itu kakak Uni, Enita Sahril. Nah, Enita Sahril itu banyak sekali juga kasetnya atau ya sinetronnya banyak sekali. Nah, kami asli orang Minang, orang Padang. Tapi kece orang Minang nggak boleh lagi. Kalau orang Minang itu Allah menjadi kafir, nggak boleh menjadi Minang. Nggak apa-apa, ya nggak masalah. Ya, karena kewarganegaraan Uni kini bukan lagi Indonesia secara utuh ya, tetapi kewarganegaraan kami ke adalah di surga itu. Jadi Uni anak kampe dari Limo Badusana. Puji nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga ya memberi kesempatan. Ya kalau nggak dipilih kan nggak bisa orang jadi Kristen juga. Ini dipilih deh Tuhan itu. Ya model-model orang caci. Malah dulu kita menghina Kristen ya Bu. Iya, itulah. Tapi awak menghina Kristen begitu awak misalnya jadi pengikut Yesus itu, awak kan minta ampun kan. Ya salah. Ternyata menghina, mencaci maki itu hati-hati loh di sana ya. Kalau caci maki terlaluan, beko tatangkok, beko nyetangkok di Yesus tapi tidak salah. Nyetangkok di Yesus masuk surga. Ya, tidak nyobunuh, nyo berkati, nyo jamin dunia dan akhirat. Karena kenapa? Nyo turun dari surga. Oh, itu nyo nabi. Oh, Isa Mas itu kan iyalah nabi, nabaannya nabi dah. Akuilah nyo nabi, kami juga mengakui nyo nabi. Tapi nabi mana yang samo jo nabi Yesus iko, jo nabi Isa? Ya, perjalanan hidupnya atau mujizat-mujizat yang nyo lakukan. Nah, itu dosa nak dikasih oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Sampai ayah ambo saja masuk Kristen, menerima Yesus. Nah, tetapi Uni yakin dan percaya di sana ya, kalau Pendi juga mengalami ya, hinaan, cacian, makian seperti itu. Nah, Pendi Uni juga mengalami lebih dari itu nak. Nah, tapi tidak apa. Yang penting Bunda pesan sama Pendi, jangan balas kejahatan dengan kejahatan ya. Biarin aja. Kalau hidup kita diberkati Tuhan itu karena Tuhan ya, bukan karena akal licik kita. Nah, kalau Tuhan, Bunda aja mulai dari sandal sampai baju sampai sepatu itu mereknya Casio, dikasih orang. Puji nama Tuhan ya. Penny udah ke rumah Bunda kan, itu rumah bisa besar kayak gitu, masa orang bilang bayar saja separuh? Hah, masalah bisa. Memang wak minta kurang tuh harganya di sport. Nah, aduh, kita anak Tuhan itu hanya menyerah kepada Tuhan. Terserah Tuhan. Karena tujuan goal kami bukan di dunia itu. Goal kami harus ke surga itu. Nah, itu men. Kalau Bunda, ketika Bunda dicaci maki, dihina, sikap Bunda terhadap orang yang mencaci maki dan menghina itu apa Bunda? Nah, itu ya Bunda 16 tahun ya. 16 tahun men. Bunda mengasuh acara rohani bahasa Minang lewat udara. Oh, itu surat-suratnya setengahnya masih Bunda simpan. Anjing lu, bangsat lu, dasar setan, kafir lu. Balaslah dengan kebaikan. Karena produksi dari Tuhan Yesus itu, produksi dari Roh Kudus itu hanya kebaikan. Ya, balas. Ya akan membalas nanti Tuhan. Oh, banyak yang sengsara, yang benjol-benjol, yang parah-parah akibat dia mencaci maki kita. Iya. Pernah nggak Bunda
ada keluarga, karena Pendi pernah dengar bapak daripada orang tua bunda itu ingin membunuh bunda kalau bunda tidak mau kembali ke agama Islam. Karena bagi kita dulu bunda, sebelum kita mengenal Kristus, inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ketika ada orang Minang, ada orang Aceh yang keluar dari agama Islam, itu kan memalukan bagi orang Padang dan memalukan bagi orang Aceh. Nah, tanggapan bunda bagi yang seperti ini bagaimana bunda? Waktu itu. Ya ayah itu kan, ya itu kalau bunda pikir wajar lah mereka marah, ya kan? Kita tadinya satu rumpun, sekarang tercabut tuh satu, gitu. Nah, kita ini dicabut kan juga bukan kehendak kita sebenarnya ya. Kalau pikir-pikir juga, nggak pernah lah kita berpikir jadi Kristen apalagi jadi hamba Tuhan ya kan. Malah bunda dia bercerai dari orang Kristen itu. Tapi ketika menghadapi ayah seperti itu, yang pertama-tama sebenarnya Tuhan itu menjamah kita itu lewat hati. Dan kita percaya sama Tuhan tuh hati kita yang diperbaharui. Karena hati itu yang rusak waktu Adam dan Hawa itu kan rusak, tercemar itu. Sehingga kompromi dengan iblis itu. Nah roh itu yang bergentayangan sampai sekarang. Nah kenapa kita percaya Yesus ini? Yesus inilah yang memulihkan roh itu. Sehingga kita disebut lahir baru secara rohani. Nah kalau rohani kita, hati kita sudah diperbarui. Ketika ayah itu mau membunuh, pada ayah itu kasar jahat sekali loh Pak. Yang mukulin kita, itu dendam saya sama dia setengah mati. Ya, pengen juga saya ini ngeracuni ayah, ini bunuh ayah tuh, saking jahatnya dia waktu itu. Tapi karena dia punya ilmu, kan kita nggak bisa melawan. Nah, tapi sesudah menjadi Kristen itu, ketika ayah bilang bunuh aja Isnita ini, kayaknya virus nih, dia masukin bunda ke kamar, sudah. Tetapi di situ hati bunda, karena sudah diperbaharui, hanya yang keluar Tuhan, selamatkan ayah saya Tuhan. Jadi ada perubahan karakter itu yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Kok kitanya kan kayak darah aja lah kita kan, dia mencaci maki seperti itu. Tapi karena ada Tuhan menyertai kita, maka Tuhanlah yang mengcover hati kita itu, sehingga hati menjadi baru. Jadi keluarlah buah baru. Buahnya itu buah kasih itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah mendengar. Ini waktunya sudah selesai. Sebenarnya ada banyak kesaksian bunda mengenal kenapa bisa menjadi Kristus, tapi bunda sudah banyak sekali bersaksi, baik di channel-channel Kristologi, channel-channel apologet, apalagi di gereja-gereja manapun di Indonesia ini. Jadi pesan kami Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenali Kristus sebelum ajal menjemput. Hanya pribadi Yesus yang bisa membawa saudara dan saya ke surga. Tidak ada pribadi lain yang bisa membawa kita ke surga. Tidak dengan amal kebaikan kita. Seberapa sih amal baik yang bisa kita persembahkan buat Tuhan. Sekali kita melakukan dosa, maka kita masuk neraka. Sekali. Apalagi kita berkali-kali berbuat dosa. Jadi ketika kita percaya Yesus, bukan berarti kita bebas daripada dosa. Bukan berarti kita tidak kesalahan kita itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Tetapi Tuhanlah yang menebus kita. Setiap orang yang sudah percaya, benar-benar dia yakin ada Tuhan di dalam dirinya, ada Tuhan yang melihat dia, mata Tuhan tertuju kepada orang itu. Orang itu tidak akan berani melakukan kesalahan dan dosa. Sekalipun dia melakukan kesalahan dan dosa, pasti dia insaf dan bertobat kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Mengikut Yesus keputusanku. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tebai ure bano ufili Yesu bano ufili Yesu bano ufili Yesu tebai ure mengikut Yesus keputusan kami. Kuta ingkar apapun persoalan, apapun rintangan, apapun halangan, ketika kami berada di dalam Yesus,
Yesus yang menjamin kehidupan kami. Yesus menjamin bukan saja di surga, di dunia ini pun Yesus menjamin hidup kami dari segala mara bahaya, celaka maut, maupun dari niat-niat orang yang ingin berbuat jahat. Shalom alaikum Bishem Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Terus Aki. Haleluya. Amin.